Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Sasminto dari SD Islam Baitullah Lubuk Linggau selaku ketua dan dibantu dengan para anggota-anggota yang lainnya. Yang pertama dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Gustiwan Sudirman. Saya dari instansi SD Negeri 36 Kota Lubuk Linggau. Kenalkan, nama saya Rizal Pahlawan, asal sekolah dari SD Negeri 8 Kota Lubuk. Perkenalkan, nama saya Maya Dian Permatasari, asal sekolah dari SD Negeri 55 Kota Lubuk. Perkenalkan, nama saya Carmila dari SD Negeri 28 Lubuk Linggau. Perkenalkan, saya Desi Natalia dari SD IP Anitra Kota Lubuk Linggau. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan refleksi etika dan keterbatasan kecerdasan artifisial. Nah, mengenai refleksi ini, kita akan menjelaskan dua keterbatasan kecerdasan artifisial yang dapat kita pelajari dan apa yang menjadi pendapat dari kita mengenai keterbatasan dari kecerdasan artifisial ini. Kalau menurut saya, Pak, KA sering kali dianggap sebagai sistem yang cerdas, tetapi pada kenyataannya dia hanya mampu melakukan tugas tertentu berdasarkan pola yang telah dipelajarinya. Keterbatasan utama KA adalah ketidakmampuannya untuk memiliki kreativitas jati, perasaan, atau pemahaman kontekstual yang mendalam. Selain keterbatasan dalam kreativitas dan pemahaman, KA juga dapat membuat kesalahan prediksi akibat keterbatasan data. Oke, baik, saya ingin menjawab ini, Pak. Ya, Jadi betul yang disampaikan oleh Ibu Alhamdulillah tadi, bahwasanya seperti itu keterbatasan. Di sini saya ingin menginfokan dari jawaban. Yang pertama, keterbatasan dari kecerdasan artifisial ini, yang pertama itu adalah dia kurangnya moral dan etika. Dia tidak bisa melebihi moral etika manusia. Bahkan misalkan kita suruh untuk melakukan kejahatan pun, kecerdasan artifisial ini bisa. Dia tidak punya empati, tidak punya perasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, keterbatasan dari kecerdasan artifisial ini, dia itu terbatas dari input data. Dia ketergantungan dari manusia yang menginput. Apabila salah input, maka salah juga dan menyesatkan. Nah, maka dari itu kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita sebagai benteng untuk memberikan sebuah arahan, sebuah masukan, sebuah wejangan kepada peserta didik kita agar tidak salah menggunakan kecerdasan artifisial ini. Agar kecerdasan artifisial ini bisa digunakan sebaik mungkin, bahkan sangat-sangat membantu kita kalau kita bisa menggunakannya dengan sangat baik. Apabila kita keliru menggunakan kecerdasan artifisial ini, maka banyak perselewaran di masyarakat ini banyak disalahgunakan. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya dampak dari keterbatasan yang tersedia, keterbatasan dari kecerdasan artifisial ini adalah dalam penggunaan di sekolah itu kan bermacam-macam. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian, bagaimana dampak tersebut dalam penggunaannya di sekolah? Kemudian bagaimana cara kita mengatasinya? Baik, tentunya dari keterbatasan yang ada di penggunaan KA di sekolah, ini tentunya mempengaruhi ya bagaimana kecerdasan artifisial ini tentunya digunakan di sekolah. Yang pertama itu ada guru ini tidak boleh hanya untuk mengandalkan KA saja, seperti untuk membuat soal, kemudian materi ajar atau penilaian. Karena apa? Karena ini bisa terjadi kesalahan konteks nantinya dan ketidakrelevanan materi dengan kondisi lokal yang ada di ruangan kita. Kemudian yang kedua, penggunaan kecerdasan artifisial ini harus selalu dikontrol agar tidak memperkuat bias kita. Jadi misalnya dalam program pengelompokan siswa atau rekomendasi materi belajar yang hanya berdasarkan data statistik tanpa memahami kebutuhan dari individual siswa tersebut. Ini kalau menurut saya. Jadi dengan memahami keterbatasan dari kecerdasan artifisial ini, tentunya kita sebagai guru harus selalu berhati-hati ketika dalam menggunakan teknologi ini. Dan kita tetap menjadikan guru sebagai pengambil keputusan utama, dan KA ini hanya ataupun kecerdasan artifisial ini hanya sebagai alat bantu untuk memperlancar kegiatan kita. Ini menurut saya. Benar sekali, izin menambahkan sedikit. Memang benar, dalam kecerdasan artifisial ini memiliki banyak manfaat untuk membantu proses pembelajaran. Namun saya sebagai guru juga menyadari bahwa KA ini juga memiliki keterbatasan yang perlu dipahami
dipahami dan diantisipasi, terutama dalam konteks penerapannya dalam di sekolah dasar. Nah, salah satu keterbatasan itu adalah KA ini tidak memiliki pemahaman nilai, terus ada konteks sosialnya dan budaya secara mendalam. Nah, jika digunakan tanpa pendampingan guru, maka nanti siswa bisa menerima informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai seperti nilai Pancasila, budaya lokal, ataupun konteks pembelajaran di sekolah. Nah, selain itu, KA generatif ini juga bisa menghasilkan informasi yang keliru atau menyesatkan, terutama jika data latihnya, data lengkapnya itu terbatas atau tidak akurat. Nah, karena keterbatasan tersebut, sebagai guru, saya berperan sebagai guru tetap sangat penting sebagai pendamping literasi digital. Nah, kita ini perlu mengajarkan kepada siswa bagaimana menggunakan KA yang baik dan benar, secara bijak dan etis, serta membimbing mereka untuk tetap berpikir kritis terhadap hasil yang diberikan oleh teknologi KA. Iya. Ketika kita bicara tentang dampak yang ditimbulkan dari KA sendiri, sebenarnya ada nilai-nilai yang harus kita pegang, apalagi nilai yang harus kita pegang sebagai seorang guru, apalagi kita guru SD gitu ya. Nah, menurut saya penting bagi kita itu untuk menerapkan prinsip-prinsip penggunaan KA di sekolah. Nah, kira-kira prinsip apa yang bisa kita pakai di sekolah dan agar penggunaan KA ini bisa lebih efektif tanpa menimbulkan dampak yang sangat signifikan buat anak-anak kita. Baik, menanggapi pertanyaan ini, ada dua prinsip yang bisa kita ambil dalam penggunaan KA ini di sekolah. Yang pertama adalah prinsip transparansi, di mana kita sebagai guru harus memahami bahwasanya bagaimana KA bekerja, kecerdasan artifisial itu bekerja, dan bagaimana hasil yang diperoleh. Sebagai contoh penerapannya adalah saat menggunakan kecerdasan artifisial generatif ini seperti ChatGPT misalnya untuk membuat rangkuman pelajaran, tentunya kita harus selalu menyampaikan bahwasanya kepada siswa hasilnya harus selalu dicek ulang. Karena mengapa? Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwasanya KA ini juga buatan dari manusia dan tentunya dia juga memiliki keterbatasan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya KA ini tergantung dengan seberapa banyak data yang dimasukkan. Kalau datanya terbatas, maka penjabaran dan penjelasannya juga terbatas. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah prinsip keadilan, di mana di sini dalam contoh tadi yang sudah dijelaskan bahwasanya dalam memberikan penilaian, tentunya kita juga harus mengedepankan prinsip keadilan. Kalau hanya kita berpatokan kepada kecerdasan artifisial ini dalam memberikan penilaian, tentu KA di sini keterbatasannya adalah dia tidak menggunakan prinsip kemanusiaan, gitu ya. Dia tidak ada prinsip kemanusiaan, sehingga apa yang dihasilkan dari jawaban siswa, maka itulah yang akan dijawab, yang akan diberikan oleh kecerdasan artifisial ini, sehingga nilai aspek yang lainnya dikesampingkan, begitu. Baik, demikian penyampaian refleksi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.